Sifat Allah yang pertama itu adalah wujud. Kenapa bisa disebut sifat wujud Allah? Sedangkan Allah itu di dalam Al-Quran disebutkan Laisya Kamislihi Sayun, dan Maliki Yaumidin. Ini seperti kontradiktif. Kalau dibaca secara syariat atau fisika, ini kontradiktif. Untuk mempertemukan kedua pernyataan tersebut hanya bisa didapat di dalam ilmu tasawuf. Karena membacanya dan memahaminya dari berbagai sudut pandang sehingga tidak terjadi kontradiktif. Allah yang Laisya Kamislihi Sayun dan Allah yang dimaliki Yaumidin ini adalah Allah yang unlimited, undeskripsi, undefinisi. Ini mutlak tidak bisa diganggu-gugat lagi, absolutal. Makanya disebut, Maha, Maha, Maha. Sedangkan akal manusia itu relatif, terbatas, terukur. Hanya mampu mengukur benar dan salah, tidak bisa menjangkau Maha benar. Untuk menjangkau yang Maha, jelas tidak bisa. Tapi, akal bisa mengerti ini jika dibahas memakai analogi, atau perumpamaan, supaya mempermudah memahaminya. Ada yang mengatakan wujud Allah di dunia ini ya semesta ini, bahkan dirimu juga Allah. Ini benar, tapi salah. Benar pada saat kondisi tertentu, tapi jika diaplikasikan ketika sholat, atau zikir, apa mau, mengingat hewan atau pohon ketika sholat atau zikirmu. Ini kan tidak nyambung salah alamat, alias nyasar. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Al-Quran itu ada dua. Satu ada padaku, satu lagi ada pada kekasihku. Ini berarti ada tali penghubung antara Allah yang maha metafisika dan alam fisika ini. Tali penghubung Allah itu kiasnya adalah malaikat Jibril. Kemudian tali penghubung di dunia ini dipegang oleh seorang utusan yaitu Rasulullah, yang dulu dipegang oleh Nabi Muhammad sebagai wadahnya. Berarti ini ada sistem tali wasilah dari Allah. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu, Alif, Lam, Mim. Allah, Malaikat Jibril, dan Rasulullah Muhammad. Yang dalam ajaran agama lain disebut Trisula, Trinitas. Tali penghubung ini akan terus berlanjut sampai sekarang, dan tidak akan pernah putus. Berarti sifat wujud Allah di dunia ini adalah seorang manusia laki-laki, namun manusia ini bukan Allah. Hanya utusannya yang mewakili Allah, karena Allah yang maha, tidak bisa hadir ke alam fisika ini. Makanya kalimat syahadat ada dua, dan dua kalimat syahadat itu berkekalan tidak bisa dipisah. Kalau salah tafsir, atau salah sudut pandang, maka akan sesat. Kita coba pakai rumus. Allah itu maha metafisika, malaikat Jibril pun metafisika. Tapi Rasul di alam fisika ini adalah fisika. Jadi rumus matematiknya, metafisika dikali metafisika sama dengan fisika. Ketemulah perwujudan Allah yang di dunia. Ini rumus pasti, maka hati-hati ketika menafsirkan sifat wujud Allah itu. Salah sedikit beloknya akan jauh, dan tersesat. Sehingga ketika kita mau beribadah kepada Allah, kalau sudah tahu sifat wujudnya maka akan jelas dan terukur, on the target, tepat sasaran. Ibarat mau minum, yang harus kita pegang itu adalah wadah atau gelasnya, yang kita minum tetap airnya, cuman harus ada gelas sebagai wadahnya. Wadah itulah yang harus kita cari kalau mau minum air dari Allah. Tapi ketika melenceng sedikit saja makan tersesatnya pun akan jauh tak terhingga. Wadah yang dipakai Allah, atau utusan Allah itu hanya ada satu di setiap zamannya, termasuk zaman sekarang pun hanya ada satu sebagai utusan Allah. Yang dulu disebut Rasul, zaman sekarang disebutnya Walia Mursida. Maka carilah Walia Mursida di zaman sekarang. Ingat, hanya ada satu, dan seorang laki-laki. Fahami konsep dasar ketuhanan supaya tidak gagal faham. Allah itu ada di alam akhirat dan di ujung akhirat tertinggi. Alam yang sangat kompleks, ini sangat sulit sekali dijangkaunya. Seperti gambaran di alam paralel, alam multiverse. Kalau tidak tahu pintu masuknya maka akan tersesat. Itulah pentingnya kita harus tahu sifat wujud Allah, utusan Allah, Rasulullah, Mursyid, Walia Mursyidah. Karena gerbang pintu masuk, dan guru pembimbingnya ada di sifat perwujudan Allah.